Baiklah teman-teman, saya sudah mencoba mengedukasi Barat tentang sekte, agama, ideologi, atau apapun sebutan kalian untuk ini selama hampir 1 dekade. Tapi saya bukan satu-satunya. Beberapa orang lain juga telah melakukan hal yang sama, yaitu Tommy Robinson dan Lauren Southern. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saya pikir dia pernah punya hubungan dengan Andrew Tate atau semacamnya. Lalu dia juga pernah berselisih dengan Tommy Robinson. Saya tidak tahu detailnya, tidak relevan. Tapi video ini dari hampir 8 tahun yang lalu, ketika Lauren Southern mencoba mengungkap bahaya Islamisme, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dan orang-orang seperti Lauren dan Tommy Robinson dicemarkan hanya karena menunjukkan wajah Islam kepada Anda. Ini bukan teori konspirasi. Mereka hanya menunjukkan kepada Anda, lihat siapa mereka, lihat apa yang mereka lakukan, lihat bagaimana mereka mengambil alih bagian-bagian kota di barat, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dan saya rasa Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan siapapun, karena begitulah cara kerja umat manusia, terutama masyarakat individualis seperti masyarakat barat. Anda tidak bisa mengharapkan seorang pekerja kantoran atau seseorang yang sibuk dengan urusannya sendiri, yang membayar tagihannya, punya pekerjaan di kantor, tidak akan ada insentif baginya untuk bangkit dan mulai berbicara menentang Islam atau Islamisme. Ya, mereka bisa melihat beberapa serangan teroris sesekali, pembunuhan lirik B, dan semua masalah sosial seperti ini. Mereka bisa melihat bahwa Tower Hamlets tidak lagi eksklusif. Itu bukan lagi kota yang beragam. Sekarang didominasi oleh orang Bangladesh. Tapi saya ingin mempertahankan pekerjaan saya. Saya ingin terus membayar tagihan saya. Saya tidak ingin membuat masalah dengan siapapun. Jadi orang-orang memilih untuk berpaling. Tapi semua orang yang memperingatkan Anda tentang bahaya Islamisme yang diabaikan, bahkan difitnah, diserang, dan diejek, mereka benar. Dan 10 tahun, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apapun yang kami peringatkan kepada Anda benar-benar terjadi hanya karena kami ada di situ. Jadi Anda tidak bisa, kita seharusnya tidak benar-benar marah kepada masyarakat karena tidak memperhatikan. Karena begitulah cara masyarakat berkembang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi, lihatlah ini. Lihatlah ini. Jadi jangan biarkan mereka memanipulasi atau membuat Anda merasa bersalah hingga percaya bahwa merekalah korbannya. Mereka bukan korban. Mereka telah bertingkah seperti preman kasar selama waktu yang sangat lama. Hai semuanya, oke. Jadi aku datang ke Whitechapel di London untuk melakukan beberapa wawancara di daerah ini, karena ini adalah daerah yang sangat multikultural, dan kami ingin bertanya kepada orang-orang apa yang menurut mereka merupakan budaya Inggris. Kupikir ini akan menjadi bagian yang menarik. Tidak. Tempat-tempat ini tidak multikultural. Tempat-tempat ini sangat homogen. Tempat-tempat ini sangat monokulturalis. Film ini dibuat 8 tahun yang lalu, jadi tahun 2018. Aku pergi ke sana, aku bahkan tinggal di Whitechapel pada tahun 2017. Saat itu aku tidak tahu banyak tentang tempat itu. Aku hanya mencari lewat Airbnb atau Booking.com atau apapun itu. Sepertinya waktu itu aku pakai Airbnb. Dan aku mencari tempat tempurah yang sebenarnya tidak terlalu murah menurut standar Australia. Tempatnya terlihat baru, memang baru. Nanti aku tahu kalau kualitas itu jadi masalah besar di Inggris. Australia itu negara yang sangat mengatur. Bahkan kalau kamu menginap di motel atau hotel bintang 3, kamu tidak akan menemukan spray yang benar-benar kotor atau kasur yang kotor atau lubang di dinding kamar kamu. Kami punya standar tertentu. Jadi itulah yang biasa aku alami. Jadi ya, aku dapat tempat itu. Dan aku langsung berpikir, ya ampun, ini benar-benar tempat yang berantakan. Itu pertama kalinya aku melihat, oh, jadi itu maksud mereka dengan multikulturalisme. Karena di Australia kami punya rasa multikulturalisme yang tepat, kecuali di Bankstown dan Leichhardt, dan mungkin Faulkner, atau beberapa bagian dari 2 atau 3, 4 pinggiran kota di Australia. Sebenarnya Footscray dulu berbeda. Dan Sandringham Park, Noble Park di Melbourne, mereka lebih banyak orang Sudan. Tapi tidak ada dari pinggiran kota ini yang benar-benar didominasi oleh budaya asing. Kamu bisa melihat kehadiran mereka, tapi mereka tidak didominasi. Whitechapel benar-benar didominasi. Saya sampai berpikir, dan saya perhatikan tempat itu kotor. Saya akan pergi ke pusat London atau ke daerah-daerah kulit putih di London, atau bahkan ke pedesaan Inggris. Di sana semuanya bersih, rapi, wajah-wajah tersenyum. Tapi kalau ke London Timur, ya begitulah. Jadi intinya itu bukan multikultural, sangat monokultural. Adalah melakukan itu. Karena kami berada di luar masjid, kami mulai diikuti oleh seorang pria yang membawa ponsel dan mendekati kami. Pada dasarnya berkata, seperti,
Kalian tidak boleh merekam di sini. Padahal sebenarnya kami diizinkan merekam di sini. Ini jalan umum. Imamnya sendiri akhirnya menelpon polisi karena kami hanya mewawancarai orang di luar. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami juga tidak memaksa mereka untuk diwawancarai. Kami menurunkan kamera dan polisi mendatangi kami. Mereka punya banyak sekali pertanyaan tentang siapa kamu. Apakah kamu petugas polisi rahasia? Sekali lagi, dia hanya menjalankan tugasnya. Tentang kamu bekerja untuk siapa? Pertanyaan apa yang kamu ajukan? Seolah-olah itu ada hubungannya dengan apa yang sedang kami lakukan. Dan mereka hanya menunggu di sana. Mereka hanya menunggu di mobil polisi mereka, sementara kami berdiri di sini dan menanyakan pertanyaan yang benar-benar aman kepada orang-orang seperti apa artinya menjadi orang Inggris. Bayangkan itu. Teman-teman, bayangkan itu. Sejauh apa sudah kita hilangkan? Maksud saya, kita di sini adalah masyarakat Barat. Beberapa prinsip dasar masyarakat Barat, beberapa nilai fundamental seperti kebebasan berbicara. Tidak ada pelecehan, tidak ada penistaan di sana. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang normal. Apa artinya menjadi seorang Australia? Itu saja. Apa artinya? Kamu bisa menjawab itu. Menurut pandanganmu, Australia memiliki identitas multikultural modern di mana tidak lagi terbatas pada Australia kulit putih atau orang-orang Australia keturunan Inggris atau Anglo-Australia yang berasal dari Inggris. Sekarang ini bukan cuma soal menganggap Muslim juga sama-sama orang Australia. Kamu bisa memiliki pandangan seperti itu. Kamu bisa saja mengatakan itu. Tapi karena kita tahu itu tidak masuk akal, itulah sebabnya mereka tidak mau menjawabnya. Dan alih-alih menjawab pertanyaannya, mereka malah ingin menantangmu. Entah sejak kapan kita berpikir bahwa ini adalah norma baru. Kamu tidak diizinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sekali lagi, video ini sudah berumur 10 tahun. Dan sekarang kamu lihat di mana kita berada. Pada saat itu orang kulit putih tidak terlalu memperhatikan. Mereka tidak peduli. Mobil polisi hanya diam di sana dan mereka hanya menunggu kita pergi dari sini. Nah, menurutmu, apa arti menjadi orang Inggris? Punya paspor terbaik mungkin. Itu saja. Ya. Jadi menurutmu, itu cuma soal punya paspor Inggris? Ya menurutku ya lahir di sini ya. Menurutmu ada aspek budaya tertentu dalam menjadi orang Inggris? Tidak, karena ini memang negara multikultural. Jadi kamu bisa. Lihat itu. Mereka punya kode curang. Ini multikultural. Kita diizinkan menjadi diri kita sendiri. Biar saya putar lagi videonya untukmu karena saya harus melakukannya. Saya akan menyebut dan mempermalukan Menteri Urusan Dalam Negeri yang mengerikan ini bernama Tony Burke. Lihat dia. Mereka menjual gagasan multikulturalisme seolah-olah mereka akan berintegrasi dan berasimilasi. Dan selama beberapa generasi, mereka akan menjadi tidak bisa dibedakan dari penduduk asli masyarakat tersebut. Lihatlah, lihatlah. Sekarang mereka mengubah nada bicaranya. Mereka bilang, ya kami melakukan kesalahan. Kami gagal. Mereka tidak bisa berasimilasi, jadi pindah ke rencana B, yaitu mereka tidak perlu berasimilasi. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Tidak, mereka hanya ingin paspor Australia. Itu saja, mereka ingin paspor Australia dan kita memberikannya. Dulu itu berarti sesuatu. Saya ingat, saya pindah ke Australia pada tahun 2003. Saya mendapatkan paspor Australia saya pada tahun 2008. Saya sangat stres karena saya khawatir permohonan izin tinggal tetap saya mungkin tidak disetujui. Saya lulus dan saya mendaftar, kamu tahu, seperti orang normal. Saya adalah seorang mahasiswa internasional. Dan saya tahu banyak orang sekarang mempertanyakan bahwa mahasiswa internasional hanya datang ke sini. Mereka tidak tertarik. Misalnya, saya lulus di bidang TI. Saya tidak pernah bekerja satu hari pun di bidang TI. Jadi meskipun TI dibutuhkan, saya tidak melakukannya. Dan kamu bisa bilang saya menggunakannya, kamu tahu. Tapi sekali lagi, saya ingin menjadi bagian dari Australia. Saya benar-benar ingin. Dulu menjadi warga negara Australia itu berarti sesuatu. Sekarang mereka membagikannya sembarangan. Seperti ini jadinya. Ini seperti orang kaya di klub strip seperti ini. Lihat aku. Dan aku tidak pernah menerima kata asimilasi. Aku tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi sudah lama digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural. Dan itulah maksudnya. Kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Kita harus mengubah cara pandang, itu dia. Itulah kenapa mereka tidak diberi tekanan untuk berintegrasi, untuk berasimilasi. Berintegrasi, ya, mereka benar-benar berintegrasi dengan baik dalam sistem ekonomi kita, dalam sistem tunjangan sosial kita, Centrelink, dan apapun yang setara dengan tunjangan sosial di Inggris dan Amerika. Itu dia. Lihat,
pelajari itu. Kamu tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka. Beginilah perilaku manusia. Inilah mengapa kita perlu mengubah budaya. Kita harus tegas dalam menerapkan nilai-nilai barat. Tegas. Dengan tegas, maksud saya tanpa permintaan maaf. Oke, maaf. Tidak ada penyembelihan halal. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka itu. Pergi. Sesuaikan diri atau keluar. Menjadi bagian dari budaya tertentu, menjadi orang Inggris. Kamu bisa menjadi orang Inggris dan apapun yang lain. Ada para foodie di luar masjid. Lihat mereka. Apa sebutan mereka? Orang-orang yang berpakaian seperti hewan? Mereka disebut apa ya? Aku lupa. Apa artinya menjadi orang Inggris? Menurutku, menjadi orang Inggris itu berarti menjadi masyarakat multikultural, masyarakat yang menerima orang-orang dengan keyakinan dan latar belakang yang berbeda. Zaman sekarang, ya. Muslim tidak melakukan itu. Mereka punya masalah dengan orang Hindu dan Sikh, dan pasti juga dengan orang kulit putih. Menurutmu, apakah ini ketidakjujuran dari pihak mereka? Atau menurutku ini hanya keyakinan yang sesuai dengan kenyamanan mereka? Jadi mereka akan menyukai multikulturalisme selama itu menguntungkan mereka. Tapi kalau kamu tanya, terima semua orang. Lalu, apakah kamu menerima kaum homoseksual? Tidak, mereka tidak menerima. Lihat ini. Five Pillars baru saja melakukan survei. Five Pillars adalah media propaganda Islamis paling favorit di Inggris. Lihat apa yang mereka katakan. Mereka mengajukan pertanyaan kepada para pembacanya. Apakah pembaca Five Pillars mendukung wali kota London, Sadiq Khan, mempromosikan LGBTQ dan alkohol? Ini yang baru saja dikatakan oleh wali kota London. Pada bulan kebanggaan ini, London berdiri bersama komunitas LGBTQI+ di sini dan di seluruh dunia. Saya menantikan untuk melihat ratusan ribu warga London dan pengunjung turun ke jalan-jalan kita untuk merayakan dan menunjukkan solidaritas pada acara Pride di London hari Sabtu. Sekarang, lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaannya. Kami bertanya kepada penonton kami, apakah itu bisa dipahami? Bukan berarti memang begitu. Oke, bagi seorang Muslim untuk memiliki keyakinan seperti itu bisa dimengerti. Karena Anda tahu, dia adalah wali kota London. Dia tidak bisa benar-benar tampil sebagai seorang Islamis atau jihadis. Jadi jika dapat dimengerti bagi Sadiq Khan untuk mempromosikan LGBTQ dan alkohol, mengingat posisinya sebagai wali kota London yang melayani semua komunitas, berdasarkan 960 tanggapan, sebanyak 95% mengatakan tidak. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa dia harus mempertahankan pandangannya. Anda tahu, dia bisa saja secara pribadi memiliki pandangan anti-LGBTQ. Tetapi karena dia adalah wali kota London, itulah sebabnya dia juga harus melayani pihak tersebut. Tidak, mereka tetap mengatakan tidak. Bahkan dalam kasus itu, bahkan sebagai wali kota. Salah satu kota paling multikultural di dunia, bahkan saat itu pun tidak boleh mempromosikan LGBTQ. Ini adalah pandangan umat Muslim, Muslim Inggris. Namun di sini, terimalah semua orang. Jadi saya tidak tahu apakah itu disonansi kognitif atau ketidakjujuran, atau ya itu hanya kurangnya pemahaman. Saya tidak tahu itu apa. Atau mungkin kemunafikan, bisa saja apa saja. Bagaimanapun juga itu tidak berkelanjutan. Itu tidak berkelanjutan. Itu tidak sejalan dengan nilai-nilai barat. Gagasan Anda tentang menjalankan sebuah masyarakat tidak sejalan dengan kami atau dengan mayoritas besar masyarakat Inggris. Oleh karena itu, kami akan bersikap bermusuhan. Kami akan bersikap brutal dalam memaksakan nilai-nilai kami. Tidak seperti 300 tahun yang lalu ketika Inggris punya budaya unik sendiri dan sekarang ini adalah campuran berbagai budaya. Apakah itu masuk akal? Makanannya sudah bercampur, selera berpakaiannya juga sudah bercampur kerana kita mengambil yang terbaik dari seluruh dunia. Itulah arti menjadi orang Inggris. Apakah kamu menerima LGBT? Dia seharusnya menanyakan itu. Saya tidak tahu apakah dia menanyakan pertanyaan lain. Begitu saja. Bagus atau buruk bahwa menjadi orang Inggris sepertinya sekarang sudah tidak punya aspek budaya lagi. Menurut saya itu bagus. Semua negara yang sukses itu multikultural. Saya pikir multikultural itu hal yang baik. Itulah yang membuat sebuah negara menjadi sukses. Apakah menurutmu ada... Seharusnya dia bertanya padanya. Saya harap dia menanyakan pertanyaan lanjutan lainnya. Bagaimana dengan Pakistan? Haruskah Pakistan menjadi multikultural? Haruskah negara itu menjadi Hindu? Haruskah kita memiliki ledakan jumlah penganut Hindu, Sikh, Kristen, dan ateis? Ya, tidak. Aturan multikulturalisme itu tidak berlaku di negara kita.
Semacam inti seperti budaya Inggris yang berbeda dari multikulturalisme, atau menurutmu memang hanya ada multikulturalisme saja? Hanya multikulturalisme saja. Saya tidak berpikir ada budaya khusus yang menjadi bagian dari identitas Inggris. Menurut saya aksen beberapa orang ini indah sekali. Saya pikir mereka seharusnya bersyukur memiliki aksen ini yang dimungkinkan karena mereka tinggal di Inggris. Inggris telah merangkul semua perbedaan budaya yang beragam ini. Ya, dia sedang menelpon. Luar biasa. Ya, dia benar-benar mengintip dari balik sudut. Ini adalah jalan umum. Ada seorang wanita pirang cantik yang setengah telanjang berjalan-jalan, hadirin sekalian. Dan dia menggoda para pemuda tampan kita, dan mereka mungkin kehilangan kendali, dan sesuatu bisa terjadi dan kami tidak bertanggung jawab. Oke, kami memperingatkan Anda sekarang. Ya, seharusnya dia memakai burka atau semacamnya. Kalau sesuatu terjadi padanya, saya harap tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sesuatu terjadi padanya, ya, kami tidak bertanggung jawab. Kita tidak bisa melakukannya di depan masjid. Tapi ini jalan umum. Jadi kamu akan terus melakukannya. Iya. Itu maksudmu? Aku sepenuhnya diizinkan untuk memilih di sana. Ya, Itu tidak masalah. Apakah kamu berencana melakukan sesuatu tentang itu? jadi kamu berencana untuk terus melakukannya. Aku akan menelpon. Baiklah. Beberapa gadis sedang memotretku di sana. Oke. Menjadi orang Inggris berarti kamu menetap dan kamu adalah penduduk negara ini. Budaya British, bagaimana cara kamu bicara? Ini adalah lelucon. Ini memang sudah pasti akan terjadi dengan kebijakan woke. Ini memang sudah pasti akan terjadi. Orang ini tidak tahu apa-apa tentang Inggris atau sejarah Inggris. Saya tahu jauh lebih banyak tentang sejarah Inggris. Dan saya bahkan tidak akan berani menyebut diri saya orang Inggris kecuali saya tinggal di sana selama 10-15 tahun mempelajari Inggris. Inilah sebabnya saya sebenarnya bahkan tidak menyebut diri saya orang Australia. Kadang-kadang saya merasa bersalah. Saya berpikir, kamu tahu, saya sudah menghabiskan sebagian besar hidup saya di Australia. Saya cukup memahami budaya Australia, nilai-nilai Australia, dan penghasilan yang buruk. Tapi saya masih merasa agak aneh, karena saya tidak lahir di sini. Tapi lihat mereka, tanyakan pada orang ini. Dia akan memberitahumu. Dia adalah... Menjadi multikultural. Apakah kamu setuju dengan itu? Itu nilai 100%. 100%. Jadi bagaimana kita membedakan budaya Inggris? Menurutmu, apakah ada budaya Inggris yang unik atau hanya multikulturalisme saja? Menjadi orang Inggris yang multikultural berarti memiliki nilai, martabat, dan saling menghormati. Kamu tahu, semua orang saling menghormati satu sama lain. Dan itulah London. Apakah kamu menghormati orang gay? Ya. Apakah kamu menghormati para penista agama? Tidak, bukan mereka. Misalnya, saya tidak diizinkan masuk ke gedung ini karena saya seorang perempuan. Apakah menurutmu itu toleran atau tidak? Ya, kamu harus menutupi kepala dengan syal atau sesuatu, lalu kamu bisa masuk. Saya yakin ada perempuan yang bisa masuk ke sana, ya. Sayangnya, di sebagian besar masjid kamu tidak bisa. Tapi di beberapa masjid di barat kamu bisa. Tapi kamu duduk di belakang. Laki-laki duduk di depan dan perempuan duduk di belakang. Dan biasanya memang begitu. Banyak tempat ibadah, terutama dalam agama Muslim, ada hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Ada pemisahan. Ya, jadi maksudmu Muslim itu tidak toleran. Itu yang sedang kamu coba katakan. Itu tadi momen yang pas untuk dijadikan cuplikan. Apakah kamu menganggap dirimu orang Inggris? Ya, saya baik-baik saja. Saya punya paspor Inggris. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Apakah menurutmu begitu? Tentu saja dia begitu. Menjadi orang Inggris, kamu harus memiliki nilai budaya tertentu, berbicara bahasa tertentu. Tidak masalah, sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Apa itu budaya Inggris? Tanyakan kepada mereka tentang LGBTQ. Tanyakan kepada mereka tentang pernikahan anak. Tanyakan kepada mereka, sebenarnya itu multikultural. Menurutmu, apakah itu soal darah, soal budaya, atau soal paspor? Itu soal paspor, jadi bukan soal budaya. Hanya itu saja kau tahu. Dia orang Inggris. Orang Inggris. Dia orang Afrika. Aku orang Inggris. Mungkin karena dia orang Inggris, semuanya berbeda. Warnanya. Kamu tahu, ini lebih kosmopolitan. Ya, kita harus berubah. Kita harus mengubah itu. Tidak seharusnya ada multikulturalisme. Tidak, seharusnya tidak ada multikulturalisme. Jika kamu punya orang dari budaya lain, setiap budaya punya nilai-nilai sendiri. Beberapa orang menyukai kaum gay, beberapa orang membenci mereka, beberapa orang ingin melempar mereka dari atap. Beberapa orang ingin membawa pisau. Beberapa orang menyimpan dendam rasial dan sejarah. Apa yang kamu dapatkan pada akhirnya? Masyarakat seperti apa yang kamu ciptakan?
apapun jenis masyarakat yang kamu ciptakan. Jalinan sosial adalah kata yang bagus ya. Jalinan sosial. Kenapa kita menyebutnya jalinan sosial? Kenapa kita tidak menyebutnya pulau-pulau sosial? Kamu tahu, ada satu budaya di sana, satu budaya di sini, dan begitulah cara itu yang membentuk masyarakat kita. Ini adalah pulau-pulau sosial, bukan jalinan sosial. Sebuah jalinan adalah sesuatu yang saling terhubung satu sama lain. Semua orang saling terhubung satu sama lain. Multikulturalisme telah gagal, teman-teman, meskipun mungkin saya pernah menjadi penerima manfaatnya pada suatu waktu, tapi saya tidak harus memiliki pandangan yang sama. Maksud saya, kalian bisa melihat kulit saya, warna kulit saya. Saya tidak bisa bilang saya orang Tionghoa, kan? Terus kenapa? Dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu pertanyaan yang menarik. Jika saya mendapatkan paspor Tiongkok, apakah itu membuat saya menjadi orang Tionghoa? Tidak. Kenapa tidak? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena kamu bukan orang Tionghoa. Kalau aku punya paspor Inggris, apa itu membuatku jadi orang Inggris? Ya, menurutku itu kebanyakan karena ketidaktahuan. Orang-orang ini, mereka bukan orang terpintar di dunia. Untuk apa kamu menggunakan ini? Bukan urusanmu. Baik, oke. Ada beberapa orang di masa lalu yang benar-benar datang ke sini dan mereka sebenarnya tidak banyak mencerminkan nilai-nilai Inggris. Nilai-nilai Inggris itu tentang toleransi. Saya tidak setuju. Nilai-nilai Inggris itu soal toleransi. Saya rasa kita tidak seharusnya mentolerir hal-hal yang bertentangan dengan nilai budaya Inggris. Tidak, apakah saya bilang begitu? Ini tentang toleransi. Ini sama saja seperti orang-orangnya. Toleransi dan apati adalah tanda-tanda masyarakat yang sedang sekarat. Tidak, itu benar-benar berbeda. Kamu berasal dari proyek yang sama sekali berbeda. Jadi berkaitan denganmu, jika kamu memusuhi orang-orang, maka kami harus melapor ke polisi. Karena jika orang-orang ini yang datang. Bagaimana jika saya bertanya pertanyaan yang salah? Tidak. 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 Kamu hanya mengulangi kata-kataku. Kamu sudah menyiratkan itu lewat pertanyaanmu. Jika kamu memusuhi seseorang dan menyebabkan pelecehan atau tekanan yang tidak semestinya, Bagaimana caranya kamu melakukan itu? Dengan memukul mereka, dengan kencingi mereka, dengan melemparkan daging babi ke mereka, atau hanya dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka? Apa maksud mereka? Lihat betapa liciknya orang-orang ini. Sekarang dia, menurutku mereka semua bodoh. Maaf. Aku pikir mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu melihat celah dalam narasi mereka sendiri. Mereka memang tidak mampu melakukan itu. Itu mungkin karena, entahlah, masalah genetik IQ rendah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi memang begitu. Dia bilang ini semua soal toleransi. Apakah kamu akan toleran terhadap itu? Tidak, aku tidak akan toleran karena kamu bersikap intoleran. Jadi aku akan bilang, kamu punya pandangan yang tidak toleran terhadap pandanganku. Lihat kan, itu jadi lingkaran setan. Itu bisa dipakai dua arah. Makanya aku sangat meyakininya. Kamu harus selalu yang dikenal sebagai paradoks toleransi Popper, yaitu gagasan filosofis bahwa masyarakat yang benar-benar toleran harus bersikap intoleran terhadap intoleransi. Nilai-nilai mereka tidak toleran terhadap para penghujat, terhadap para murtad, terhadap homoseksual. bukan definisi saya. Ini adalah definisi dari pelecehan. Saya tidak mengajukan pertanyaan apapun, jadi itu berarti tidak ingin melakukan wawancara. Saya hanya memberitahu Anda tentang itu. Oke. Muslim seperti saya. Kamu tahu apa? Lain kali saya pergi ke London, saya akan membawa 3 atau 4 penjaga keamanan bersama saya. Saya akan pergi dan bertanya kepada mereka pertanyaan apa pun. Saya rasa saya bahkan tidak akan diizinkan masuk. Saya rasa saya harus melakukan itu di Lakemba. Kami hanya melakukan wawancara, hanya untuk kalian berdua. Maaf, tidak apa-apa, tidak masalah. Maksud saya... Lihat, mereka baik-baik saja. Siapa orang-orang yang menelpon polisi ini? Kenapa mereka begitu takut? Mereka baik-baik saja. Sekali lagi, menurut saya, mereka. Lihat, menurut saya ini seperti seorang guru yang gagal tahu kualitas murid-muridnya. Karena guru itu tahu bahwa dia telah memberikan omong kosong kepada murid-muridnya. Jadi ketika orang luar akan datang dan mengajukan pertanyaan Kepada murid-murid, mereka akan memberikan jawaban yang bodoh. Lihat, dia baik-baik saja. Saya rasa tidak ada dari para narasumber yang punya masalah. Diwawancarai, tidak ada dari mereka yang keberatan. Semuanya baik-baik saja. Hanya satu dari mereka yang mengalami momen menjebak yang konyol itu. Seperti, tidak, kamu tidak bisa menjadi orang Tionghoa jika kamu mendapatkan paspor Tiongkok. Tapi kamu bisa menjadi orang Inggris jika kamu mendapatkan paspor Inggris. Itu seperti itu adalah momen pertama dia tersadar. Kami mungkin tidak memikirkannya, tapi kebanyakan orang baik-baik saja. Inilah yang saya maksud. Seperti saya melihat banyak orang Sikh yang mengatakan, ya seharusnya tidak ada kirpan. Tidak seharusnya ada hak istimewa khusus. Banyak orang Sikh yang mengatakan itu. Orang Sikh India yang mengatakan itu.
Tapi Sikh Council atau Sikh Society of Britain atau semacamnya, mereka terus mengeluarkan pernyataan demi pernyataan. Wah, 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 wah. Siapa yang menjadikan kamu perwakilan orang-orang ini? Sangat aneh, ini sangat aneh. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tidak perlu membahas detail-detail kecil atau nuansa kenapa orang-orang ini bersikap seperti itu. Kamu hanya harus tetap teguh pada sistem nilaimu. Kami hanya menanyakan pendapat orang-orang tentang budaya Inggris. Apakah kita harus lanjut atau harus berhenti? Tidak. Kami sebenarnya mendapat keluhan dari imam di masjid. Imamnya mengeluh. Ya. Ya. Ya, memangnya apa yang sudah kami lakukan? Bahwa kamu mengganggu jemaat di sini. Tidak, aku tidak mengganggu. Aku rasa dia baru saja keluar dan dia cukup senang untuk berbicara denganmu. Kami memang ingin melanjutkan. Mungkin tidak sedekat ini dengan pintu masuk. Kenapa? Kamu lihat itu? Tidak ada beban pembuktian. Tidak ada tuntutan bukti dari imam. Seharusnya dia juga diganggu seperti ini. Itu, hei, kamu membuang-buang waktu polisi dengan membuat tuduhan palsu. Lihat, inilah yang sedang kita bicarakan. Modul pelatihan DEI ini. Sesuatu terjadi sekitar 15-20 tahun yang lalu. Mereka bilang, kita harus berhati-hati saat berurusan dengan minoritas ras, etnis, atau budaya. Kita harus mempercayai kata-kata mereka. Kenapa? Dia baru saja membuat klaim palsu. Kita melihat semuanya. Dia hanya bertanya. Bahkan tidak ada satu pun dari para narasumber yang merasa terancam atau dilecehkan. Inilah mengapa saya mengatakan budaya mengalah seperti ini, modul pelatihan DEI harus dibuang jauh-jauh. Dan pembunuhan Henry Nowak telah membuktikan itu. Tapi banyak laporan, banyak petugas polisi yang sudah angkat bicara dan mengatakan bahwa Anda tahu, kami dibombardir dengan modul pelatihan anti-diskriminasi rasial, hak istimewa kulit putih, dan pelatihan woke seperti ini. Dan kita akan lihat, dan inilah alasan mengapa mereka belum memecat satu pun petugas polisi yang datang ke tempat kejadian pembunuhan Henry Nowak. Hanya satu dari mereka yang mengundurkan diri secara sukarela, karena mereka tidak bisa memecat mereka, karena Anda akan berkata, hei lihat ini modul pelatihannya, kami diberitahu untuk memperlakukan kelompok ras yang berbeda secara berbeda. Mungkin agak sedikit lebih jauh, hanya saja saya tidak tahu. Ya, saya yakin. Hanya saja ada banyak orang yang harus diwawancarai. Lebih jauh ke bawah, lalu, mungkin kamu tidak akan mendapatkan orang untuk diwawancarai. Jelas, semoga saja tidak menelpon kami lagi. Tidak, ini hanya... Jelas, karena kamu tepat di luar masjid. Dan ya, sebenarnya kami sedang berjalan-jalan. Kami hanya berhenti karena ada banyak orang. Iya. Di luar. Ya, lalu? Tapi senang sekali bisa mengobrol. Memang begitu. Saya sama sekali tidak merasa diganggu. Nah, itu dia. Oke. Kita benar-benar akan ditangkap hanya karena berdiri di luar masjid. Wow. Kalian bisa lihat itu teman-teman? Ini memalukan. Saya akan memutar video Hari Sultan di Lakemba, sebuah daerah Muslim di Australia dengan cepat. Lihat ini. Saya sedang menuju ke daerah yang disebut Lakemba di Sydney, Australia. Dan katanya ini adalah daerah dengan populasi Muslim yang sangat tinggi. Mirip seperti Markslow atau Molenbeek di Eropa. Saya pikir di Australia, daerah yang disebut no-go zone tidak akan separah di Eropa karena mereka memiliki imigrasi massal yang lebih sedikit. Tapi saya pernah mendengar beberapa cerita yang cukup aneh tentang kerusuhan, tentang serangan, juga tentang semacam geng eksploitasi seksual di Lakemba. Jadi saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah ini benar-benar no-go zone atau justru semuanya terintegrasi dengan baik? Satu-satunya cara saya bisa mengetahui hal-hal ini adalah jika saya turun langsung ke lapangan dan memeriksanya sendiri. Jadi, mari kita lihat apa yang akan kita temukan di Lakemba. Begitu kami tiba di Lakemba, suasananya langsung tegang. Banyak orang menoleh, keluar dari toko untuk melihat kami, dan mencari tahu apa yang sedang kami lakukan. Para pria mulai berteriak dalam bahasa Arab kepada kami dari seberang jalan. Saya bahkan belum berada di Lakemba selama 10 menit sebelum seseorang memberitahu media, dan mereka langsung datang untuk menghadang saya dan mengatakan bahwa ini adalah daerah yang sangat aman, dan saya tidak punya alasan apapun untuk berada di sana. Hampir seketika, cerita media itu terbukti salah. Saat kami hendak berjalan ke masjid setempat, seorang perwira polisi berpangkat tinggi mendatangi saya dan memohon kepada saya, jangan pergi ke sana. Ada apa kalian? Sedang bicara. Inspektur Rick Haggis dari Kepolisian Kota Chem. Saya mendapat informasi bahwa Anda berniat menghadiri Masjid Lakemba. Apakah itu benar? Sebenarnya saya tidak berniat untuk menghadiri. Saya hanya berencana berjalan-jalan di jalanan dan melihat seperti apa budaya di sini. Ya, apakah kamu puas dengan itu? Ya. Jadi sekarang kamu berniat berjalan ke mana?
Aku hanya akan berjalan saja. Pertanyaan ini seharusnya tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah, tidak pernah. Seharusnya tidak pernah ditanyakan. Siapa? Siapa yang memutuskan bahwa kita punya? Inilah mengapa kita katakan tidak ada hak istimewa, tidak ada hak istimewa. Barat kehilangan keberaniannya di tengah jalan. Saya rasa tahun 2010-an adalah dekade terburuk. Jelas, keadaan sudah berubah dan kita mulai mendapatkan kembali kendali di tahun 20-an. Tidak ada yang memperhatikan hal ini. Pauline Hanson sama sekali tidak muncul dalam survei. Tidak ada suara konservatif. Bahkan yang disebut-sebut sebagai konservatif, seperti Partai Tory di Inggris, mereka sudah bergeser sangat jauh ke kiri. Mereka mengikuti ideologi Blair yang dianut oleh Tony Blair. Di sini, di Australia, koalisi nasional dan liberal kita juga telah bergeser ke kiri. Jadi karena mereka bilang kami akan membatasi misogini, kami akan mengakhiri homofobia, kami akan mengakhiri diskriminasi rasial, dan semua hal ini sedang terjadi. Saya pikir Australia mulai berubah ke arah yang lebih buruk. Tidak selalu hal ini sendiri itu buruk. Ketika Cameron Rudd pada tahun 2007 atau 2008, saya pikir saat dia terpilih, dia meminta maaf atas generasi yang dicuri. Sekarang saya mengerti mengapa itu harus dilakukan. Dan saya mengerti, saya tidak mengecam permintaan maaf itu sendiri. Tapi seperti yang selalu saya katakan, masyarakat tidak pernah tetap diam. Seharusnya itu cukup sampai di situ. Dan kita seharusnya membuat kebijakan yang masuk akal dari sana. Tapi tidak, kita tidak melakukannya. Masyarakat terus berkembang atau mundur. Mereka terus bergerak ke satu arah atau arah lainnya. Mereka terus bergerak ke suatu arah. Mereka tidak pernah tetap diam. Jadi kita mulai memanjakan dan berusaha keras sejak tahun 2007. Dan kedua sisi spektrum politik. Tidak ada yang bisa mengutuk Cameron Rudd. Koalisi atau Partai Liberal tidak bisa mengutuk Cameron Rudd karena membuat permintaan maaf itu. Ada dukungan bipartisan untuk itu dengan alasan yang bisa dimengerti. Tapi inilah kita sekarang. Sekarang, kemanapun kita pergi, kita harus membuat pernyataan bahwa kita mengakui. Kamu pergi ke kafe dan di sana ada papan yang mengatakan, kami mengakui bahwa orang aborigin adalah penjaga tanah ini. Ini berlebihan. Di Victoria, mereka sudah mulai menurunkan bendera Australia. Dan sekarang kita punya bendera aborigin, bendera LGBTQ, dan bendera dewan lokal, tapi tidak ada bendera Australia. Saya kira bendera Australia itu seharusnya mewakili kita semua. Kita semua. Bendera aborigin mewakili komunitas aborigin. Bendera LGBTQ mewakili mereka. Bagaimana dengan saya? Identitas saya saat ini hanyalah saya seorang imigran Australia. Saya adalah orang Australia yang patriotik, yang menempatkan Australia di atas segalanya. Di mana? Di mana perwakilan saya? Jadi, ya, maaf, petugas polisi ini memalukan. Saya minta maaf. Oke, dan periksa bagaimana keadaan masjidnya. Periksa di mana letak masjidnya. Apakah aku tidak diizinkan untuk hadir jika aku mau? Saya sangat khawatir bahwa Anda mungkin akan memicu gangguan ketertiban umum dalam waktu dekat di sana. Jadi, saya meminta Anda untuk tidak melakukannya. Iya bro, jangan pergi. Kenapa harus ke sana? Saya menyebabkan pelanggaran ketertiban. Karena di sana sangat religius. Bukankah ini Australia? Apakah yang menyebabkan pelanggaran ketertiban umum atau orang-orang di sana? Ya, kehadiran Anda mungkin membuat mereka, Anda tahu, merasa tersinggung dan menolak kehadiran Anda di sana. Jadi itu berarti mereka yang tersinggung oleh saya. Bisakah kamu diam? Kamu perlu mendengarkan saya. Dia malu. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkannya. Dia tahu dia sedang membela sesuatu yang tak bisa dibela. Masyarakat setempat berjalan di sini tanpa rasa takut. Saya juga berjalan di sini tanpa rasa takut. Benar, tapi saya adalah seorang kritikus Islam. Ya. Jadi saya tidak bisa berada dalam masyarakat multikultural ini karena dalam budaya saya, orang boleh berbicara bebas dan mengkritik Islam. Saya mengerti kamu punya keyakinan sendiri dan kamu diizinkan untuk punya keyakinan sendiri. Saya tidak ada masalah dengan itu. Saya meminta kamu untuk tidak hadir di sana karena saya khawatir kamu mungkin akan menyebabkan pelanggaran perdamaian yang akan segera terjadi. Dengan melakukan itu, kamu mungkin melakukan pelanggaran. Apakah saya diizinkan untuk berjalan melewati area itu? Saya meminta kamu untuk tidak pergi ke Jalan Helden. Kamu bertanya kepada saya? Tapi apakah saya punya hak secara hukum untuk berjalan di area ini? Ya. Pada saat ini tidak. Saya tahu Anda sedang pergi, tapi saya ingin melakukan beberapa wawancara. Apakah saya diizinkan untuk melakukan wawancara? Anda tidak diterima di sana. Tidak, saya tidak masuk. Tidak. Hanya untuk melakukan wawancara di jalan. Apakah saya diizinkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena aku memintamu untuk tidak melakukannya. Berdasarkan hukum apa kamu melarangku pergi ke sana? Aku warga negara yang bebas. Aku rasa dia bukan warga negara Australia, tapi menurutku tetap saja aturan yang sama berlaku.
Aku hanya ingin tahu, apakah aku diizinkan, apakah aku boleh, tanpa kamera, tanpa apapun. Apakah aku diizinkan berbicara dengan orang-orang dan mengkritik Islam? Tidak. Kenapa? Karena saya bilang tidak, kamu sedang melakukan pelanggaran. Kenapa kamu harus melakukannya di sini? Karena ini adalah daerah yang sangat Islami. Pertanyaan apa yang ingin kamu ajukan? Apakah saya tidak boleh berbicara dengan orang-orang dan mengkritik Islam? Kenapa kamu ingin melakukannya? Saya tidak. Kenapa kamu ingin mengkritik Islam? Seperti yang saya katakan, jika kamu di dalam, saya khawatir kamu akan menyebabkan pelanggaran ketertiban umum. Tidak, kamu takut orang-orang akan tersinggung olehku. Tidak ya? Ya, terima kasih. Dan Anda sedang melakukan pelanggaran ketertiban umum. Saya sudah memberikan peringatan itu kepada Anda. Dan jika Anda melakukan itu, Anda mungkin melanggar hukum. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Saya benar-benar mengerti. Menurut saya di sini berlaku hukum syariah. Kami akan Kamu tahu jika kami berbicara dengan orang-orang. Sejauh yang saya tahu, mereka punya hukum syariah di sini. Saya diberitahu kalau saya berbicara dengan orang-orang, bahkan jika saya menyimpan semua kamera saya tidak boleh mengkritik Islam kepada orang-orang di sini. Dia bahkan tidak diizinkan untuk pergi dan bertanya, seperti yang dia lakukan di depan Masjid East London. Jalan umum di Australia, di Sydney. Jangan bilang padaku kalau kalian tidak punya zona terlarang. Jangan bilang padaku ini negara multikultural. Lakemba adalah budaya tunggal, dan itu adalah budaya yang tidak mengizinkan kritik terhadap Islam. Itu adalah budaya yang tidak mengizinkan kebebasan berbicara, karena itu adalah tanah yang telah ditaklukkan. Itu adalah tanah yang telah ditaklukkan. Saatnya untuk mengambil kembali kendali, teman-teman. Ya, jangan beri mereka sedikit pun. Setiap kali kamu memberi mereka sesuatu, kamu kehilangan sesuatu. Setiap kali kamu membuat pengecualian untuk budaya ini Atau budaya itu, oke. Kita akan bersikap sensitif terhadap agama mereka, tapi kamu bisa. Kita punya sejarah yang kaya, tradisi berabad-abad dalam mengkritik agama, termasuk agama Kristen. Tapi untuk Muslim, Kita akan mengesampingkan salah satu nilai dasar kita, yaitu kebebasan berbicara hanya untuk menenangkan mereka. Tidak, jangan lakukan itu. Bukankah begitu? Kita sudah melihat hasilnya, dan hampir tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu menghasilkan hasil yang baik.